Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Subhanahu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita berbagai nikmat, mana dengan nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, Allah telah memberikan kepada kita kesempatan untuk dapat menyelenggarakan dan melaksanakan program ini. Insyaallah yang kita mulai di awal dan di di akhir bulan Sya'ban dan menyambut bulan Ramadan. Insyaallah Allah akan berkahi program ini sampai dengan sampai akhir dari pertemuan kita insyaallah. Dan selawat berserta dengan salam, mari sama-sama kita sajikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka beliau telah membawa umatnya daripada kegelapan dunia dan kesesatan dan kejahilan masyarakat yang ada pada masa itu ke zaman sekarang yang penuh dengan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu semua dengan berkat adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini utus ke muka bumi ini. Baik, langsung saja kita masuki dalam program kita, yaitu adalah program Tahsinut Tajwid ataupun tajwid, pelajari online, tajwid secara online. Sebentar. Di hari pertama kita dalam belajar ilmu tajwid online, insyaallah kita akan mempelajari mungkin bab-bab ataupun dasar-dasar daripada ilmu tajwid sendiri. Jadi oke, baik. Mengenai materi kita pada hari ini, itu insyaallah kita akan mempelajari tentang adalah hal yang paling dasar di dalam ilmu tajwid, itu huruf hijaiyah. Nah, jadi sebelum kita melangkah ke dalam mengenal huruf-huruf hijaiyah, yaitu materi pertama kita pada hari ini, terlebih dahulu kita akan mengetahui apa itu sebenarnya ilmu tajwid. Apa tujuannya kita mempelajari ilmu tajwid, dan sebenarnya bagaimana hukum kita mempelajari ilmu tajwid. Insyaallah kita akan bahas pada hari ini di pertemuan perdana kita. Baik. Jadi teman-teman sekalian, sebenarnya apa itu ilmu tajwid? Ya. Jadi kita sebagai umat Islam, terlebih kita ini dalam menyambut bulan Ramadan, adalah satu daripada ibadah yang sangat dianjurkan di dalam bulan Ramadan, yaitu membaca Al-Quran. Dalam membaca Al-Quran tentunya ada kaidah-kaidah yang harus kita jalankan dan harus kita jalani, ataupun harus kita patuhi dalam membaca Al-Quran. Jadi tidak serta-merta membaca Al-Quran ya kayak baca koran ya. Tentu ada kaidah-kaidah tersendiri yang harus kita patuhi dalam membaca Al-Quran, sehingga bacaan Al-Quran kita itu bisa menjadi sebuah ibadah yang diterima, yang bernilai ibadah, yang bisa bernilai pahala. Jadi kalau kita membaca Al-Quran tanpa disertai dengan kaidah-kaidah yang benar, maka
maka itu bisa menjadi suatu hal yang sia-sia. Jadi, apa itu ilmu tajwid? Nah, ilmu tajwid, kaidah-kaidah dalam membaca Al-Quran itu disebut dengan ilmu tajwid. Jadi, ilmu tajwid itu adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui kaidah. Jadi, ilmu tajwid itu terdiri dari dasar kaidah-kaidah dan cara membaca atau membunyikan huruf-huruf Al-Quran secara baik dan benar. Jadi dalam ilmu tajwid kita akan belajar tentang kaidah-kaidah dan cara membaca huruf-huruf Al-Quran secara benar dan baik. Jadi bukan hanya dengan benar tapi dengan baik insyaallah. Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Mungkin sebagian dari kita itu mengartikan warattilil Qur'ana tartila. Kalau kita melihat dari terjemah di Kemenak ataupun di Al-Quran terjemah, rattil itu di dalam Al-Quran terjemah biasanya di diterjemahkan dengan cara membaca. Di dalam Al-Quran terjemah biasanya ya Al-Quran terjemah itu mengartikan warattilil Qur'an tartila. Rattil itu diterjemahkan dengan cara membaca. Tapi secara hakikatnya, secara sebenarnya, rattil itu bukan hanya membaca. Tapi apa arti rattil? Rattil, rattala. Rattil itu kalau kita melihat dalam sisi bahasa Arabnya, rattil berasal dari kata rattala yurattilu tartilan. Rattala yurattilu tartilan. Apa itu tartil? Eh, arti dari tartil itu eh, adalah gimana? Membaca Al-Quran dengan secara benar dan teratur. Rattil, rapi. Kalau kita lihat di kamus, rattala yurattilu tartilan itu artinya rapi, teratur dan jelas. Jadi bukan hanya artinya secara membaca aja, tapi kalau kita melihat rattala yurattilu tartilan dalam ayat Al-Qur'an warattilil Qur'ana tartila. Jadi maksud di dalam ayat itu kita bukan hanya disuruh untuk membaca Al-Qur'an dengan seadanya, itulah maksudnya. Tapi dengan cara membaca Al-Qur'an itu dengan kaidah dan cara membaca yang benar dan baik secara teratur, jelas ataupun rapi. Jelasnya gimana? Jelas dalam membaca huruf-huruf Al-Qur'an. Tuh, bagaimana cara mengeluarkan huruf-huruf tersebut, di mana makhraj hurufnya, makhraj. Makhraj itu adalah tempat keluar huruf-huruf hijaiyah. Jadi harus jelas semuanya. Habis itu harus rapi dan teratur. Jadi jangan ayat ini panjang, ayat itu pendek, huruf ini panjang, huruf ini pendek, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid yang benar. Maka dalam ayat tersebut warattilil Qur'ana tartila. Maka baca bukan hanya artinya membaca saja, tapi bacalah dengan cara baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Itulah arti yang sebenarnya ya. Warattilil Qur'ana tartila. Dari kata-kata rattala nanti akan muncul rattala yurattilu tartilan. Akan muncul akar turunan kata menjadi rattala murattal. Ada nanti namanya murattal. Dari kata-kata rattala yurattilu tartilan. Murattal. Apa itu murattal? Murattal itu adalah bacaan Al-Qur'an. Bacaan bacaan Al-Qur'an yang benar dan sesuai dengan ilmu-ilmu tajwid. Setelah itu ada nanti artinya murattil. Murattil itu adalah orang yang membaca Al-Qur'an. Itu semua turunan daripada kata-kata rattala yurattilu tartila. Jadi di dalam Al-Qur'an, dalam membaca Al-Quran dapat kita simpulkan
kita tidak cuman disuruh membaca Al-Quran dengan hanya membaca saja. Kalau kita disuruh baca Al-Quran dengan cara membaca aja secara tanpa adanya kaidah ilmu tajwid ataupun bebas. Mungkin dalam Al-Quran itu diubah ayat Al-Quran itu dari Rattilil Qur'ana tartila diubah menjadi Iqra'ul Qur'ana Qur'anan. Iqra, baca. Tapi di sini Allah memakai kalimat rattala, yurattilu tartilan. Ini adalah penegasan bahwasanya kita harus membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid yang benar. Karena kenapa? Eh, karena kenapa? Karena kalau kita lihat sekarang banyak daripada masyarakat itu yang membaca Al-Quran yang mereka tanpa didahului dengan belajar tentang ilmu tajwid. Ya, cuman modal mungkin di Al-Quran terjemah itu ada bacaan Latinnya. Ya udah modal bacaan Latin itu aja. Kalau kita suruh baca Arabnya ya nggak bisa. Sebenarnya kalau membaca Al-Quran dengan Latin ya itu sebenarnya salah, suatu hal yang salah besar. Tidak boleh membaca dengan huruf Latin, huruf Arab yang diindonesiakan lah gitu ya. Karena huruf Arab itu pasti nanti ada mad, ada makhrajul huruf yang tidak ada, yang hanya ada di dalam bahasa Arab, tidak ada di dalam bahasa Indonesia. Jadi itulah ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui kaidah dan cara membaca ataupun menyembunyikan huruf-huruf Al-Quran secara baik dan benar. Jadi tidak cuma mengetahuinya, tapi mengetahui kaidah-kaidahnya, tapi kita harus mempraktekkannya dalam membaca Al-Quran. Jadi setelah itu bagaimana dengan tujuan ilmu tajwid? Ya tentu tujuan ilmu tajwid adalah memelihara bacaan Al-Quran kita daripada kesalahan dan perubahan, serta memelihara lisan mulut dari kesalahan membaca. Nah itulah tujuan daripada belajar ilmu tajwid. Itulah tujuannya, memelihara bacaan Al-Quran daripada kesalahan. Jadi dengan cara kita mengetahui kaidah-kaidah yang telah kita pelajari di dalam ilmu tajwid, insya Allah kita akan terpelihara bacaan kita daripada kesalahan. Sehingga bacaan yang kita baca itu bisa bernilai ibadah dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembahasan kita ini apa yang kita akan bahas di dalam ilmu tajwid dalam pertemuan kita. Insyaallah kita dalam pertemuan ini akan memfokuskan tentang dasar-dasar terlebih dahulu ya. Terlebih dahulu di dalam mempelajari ilmu tajwid. Insyaallah nanti dasar-dasarnya meliputi ada huruf hijaiyah, ada makhrajul huruf, sifatul huruf mungkin kita tidak masukkan dulu. Sebenarnya dalam mempelajari ilmu tajwid itu ada 3 komponen pertama yang kita harus kuasai. Pertama, sifatul huruf. Sifat huruf. Sifatul huruf itu bagaimana bunyi daripada huruf. Bunyi dari cara kita membunyikan huruf. Nanti dalam sifatul huruf ada namanya sifat hams, rakhawah, isti'la dan masih banyak lain. Yang kedua, dalam termasuk komponen utama dalam mempelajari ilmu tajwid itu ada yang namanya makharijul huruf. Makharij kharaja yakhruju kharjan dalam bahasa Arab ya. Artinya keluar. Makhraj artinya tempat keluar. Makharij tempat keluar huruf hijaiyah. Jadi dalam membaca itu, dalam huruf-huruf hijaiyah itu mempunyai tempat keluarnya tersendiri. Ada nanti termasuk dalam makharijul huruf ada huruf-huruf yang terletak di halqi, tenggorokan. Ada di al-jawf, rongga tenggorokan. Ada di lisan, lidah. Ada di
eh, khayshum, khayshum hidung, dan nanti ada beberapa lainnya. Nah, itu makharijul huruf, tempat keluar huruf-huruf hijaiyah. Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir, komponen utama daripada kita mempelajari ilmu tajwid adalah mengetahui hukum yang terdapat dalam ilmu tajwid. Hukum hukum itu seperti seperti hukum nun mati bertemu dengan huruf hijaiyah, mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah, mad asli, mad far'i. Itu termasuk dalam hukum-hukum ilmu tajwid. Cuma dalam pembahasan perdana kita ini, dalam pertemuan kita ini, kita insya Allah akan memfokuskan saja di hukum-hukum tajwid. Seperti nun mati, ataupun mim mati, ataupun mad asli, dan mad far'i. Insya Allah kita akan fokuskan dalam mempelajari hukum-hukum ilmu tajwid. Selebihnya seperti sifatul huruf dan makharijul huruf, insyaallah kita akan mempelajari di pertemuan selanjutnya insyaallah ya. Baik, gimana tidak? Yang pertama dibahas atau dipelajari di dalam ilmu tajwid sudah kita bahas. Insyaallah kita akan membahas, kita fokuskan di hukum-hukum ilmu tajwid seperti hukum nun mati ataupun mim mati dan selepasnya. Langsung sebentar coba dimundurkan dulu. Ya, ya. Hukum mempelajari ilmu tajwid. Hukum mempelajari ilmu tajwid. Karena banyak dari fenomena masyarakat sekarang yang tidak bisa membaca Al-Quran. Yang tidak bisa membaca Al-Quran. Kalaupun bisa, mungkin sebagian dari masyarakat hanya bermodal tulisan-tulisan Latin ya. Tapi banyak ya dari fenomena tersebut, dari masyarakat-masyarakat yang ada sekarang, mungkin kita lihat masyarakat sekarang banyak yang meremehkan tentang mempelajari ilmu tajwid. Banyak yang meremehkan tentang bagaimana mempelajari ilmu tajwid, pentingnya mempelajari ilmu tajwid. Sedangkan kalau kita lihat di dalam Islam itu, Al-Quran mempunyai peran penting di dalam agama Islam. Jadi di Al-Quran itu, bacaan-bacaan Al-Quran itu mempunyai peran yang sangat penting. Kenapa penting? Ya, Al-Quran itu kita baca di dalam sholat misalnya. Di dalam sholat ada namanya surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah termasuk daripada rukun sholat. Rukun sholat apabila tidak terpenuhi dengan benar dan tepat, maka batallah sholatnya, walaupun itu satu rukun. Dan Al-Fatihah itu termasuk satu daripada rukun sholat. Kalau kita mungkin baca Al-Fatihahnya tidak benar, qalqalahnya tidak sesuai tempatnya. Kalau kita baca tidak ada matnya, tidak ada panjangnya, tidak ada pendeknya, kita tidak tahu panjangnya di mana, tidak tahu pendeknya di mana, maka Al-Quran itu tertolak. Al-Quran tertolak. Al-Fatihah yang kita baca itu tertolak. Bagaimana selanjutnya apabila Al-Fatihah kita tertolak di dalam sholat, maka sholatnya pun tidak sah. Itulah menggambarkan bagaimana pentingnya kita mempelajari ilmu tajwid. Sebagian ulama menghukumi mempelajari ilmu tajwid itu sebagai suatu ilmu yang fardu kifayah. Maksud fardu kifayah itu gimana? Apabila sebagian kaum telah mempelajari ilmu tersebut, maka sebagian yang lainnya sudah terlepas daripada hukum. Itu sebagian besar ulama. Tapi ada ulama juga yang mewajibkan fardu ain ya, harus dipelajari oleh setiap muslim. Karena kenapa? Ya gitu tadi. Karena dikhawatirkan dengan tidak kita mempelajari ilmu tajwid yang benar, itu dapat mengubah makna. Itu dapat mengubah makna dan merubah kata di dalam Al-Quran. Karena
harus kita ketahui bahwasanya satu huruf aja kalau kita salah dalam membaca Al-Quran itu bisa merubah makna di dalam Al-Quran. Itu dapat merubah makna di dalam Al-Quran. Nah, jadi kita dengan dasar ini ada sebagian ulama ya, ada sebagian ulama yang mewajibkan eh, mempelajari ilmu tajwid itu untuk setiap muslim. Maka dari kita itu wajib aini, fardu aini untuk mempelajari ilmu tajwid. Kalau kita nggak pelajari gimana? Ya berdosa. Sama hukumnya kalau fardu aini dengan mendirikan salat, puasa. Nah, itu fardu ain. Ini juga ilmu tajwid fardu ain kalau kita pelajari. Karena kenapa? Ini menyangkut dengan sahnya atau tidak sahnya sholat kita. Eh, misalnya apa lagi? Bacaan Al-Quran kita. Eh, dengan bacaan Al-Quran yang benar juga itu menentukan bacaan Quran kita bagus atau tidaknya itu menentukan apakah kita layak menjadi imam, apakah kita tidak layak menjadi imam. Mungkin kita nikah tapi bacaan Al-Qurannya masih belepotan ya. Itu mungkin tidak bisa menjadi imam bagi istri kita. Nah, Masya itulah hukum mempelajari ilmu tajwid. Jadi sebagian ulama berpendapat bahwasanya mempelajari ilmu tajwid itu adalah fardu kifayah. Apabila sebagian orang sudah mempelajari ilmu tersebut, maka yang tersisa sebagian yang lainnya sudah tidak mendapat kewajiban. Tapi pendapat yang muktamad yang sebenarnya dipegang oleh sebagian besar ulama Islam, baik yang paham tentang ilmu ini, itu berpendapat bahwasanya mempelajari ilmu ini adalah daripada fardu ain. Wajib setiap muslim untuk mempelajari ilmu tajwid karena ini menyangkut dengan sahnya ibadah kita ataupun tidak sahnya. Seperti misalnya Al-Fatihah tadi yang telah kita bahas. Udah, di halaman selanjutnya insyaallah ada namanya huruf-huruf hijaiyah yang menjadi materi pertama, materi perdana kita dalam mempelajari ilmu tajwid. Jadi mungkin sudah kita tahu ini ya. Eh, huruf hijaiyah itu adalah huruf sebelum kita mempelajari ilmu tajwid. Kita harus mempelajari dulu yang namanya dengan huruf hijaiyah. Huruf-huruf hijaiyah. Seperti kita tahu di dalam Al-Quran itu terdiri, ya, ini harus kita rinci ya. Terdiri daripada 30 juz. 30 juz Al-Quran. 30 juz Al-Quran. Kalau kita rinci lagi, kita turunin ke bawahnya, Al-Quran itu terdiri daripada kalimat-kalimat. Kalimat-kalimat. Daripada eh, deretan kalimat-kalimat. Kalimat-kalimat itu terdiri daripada kata-kata. Kata-kata. Kata-kata terdiri daripada huruf-huruf. Huruf-huruf inilah yang disebut dengan di dalam Al-Quran huruf-huruf hijaiyah. Jadi kalau kita tidak mengetahui cara membaca huruf-huruf hijaiyah dan kita tidak mengetahui huruf-huruf hijaiyah, maka bagaimana cara kita membaca Al-Quran? Itulah logikanya ya. Maka dasar yang harus pertama kita pelajari di dalam ilmu tajwid ya tentu yang namanya dengan huruf-huruf hijaiyah. Huruf-huruf hijaiyah. Jadi sepakatnya para ulama bahwasanya huruf-huruf hijaiyah itu terdiri daripada 28 huruf. 28 huruf. 28 huruf itu tidak termasuk dengan huruf alif yang pertama. Huruf alif. Huruf alif kenapa tidak termasuk daripada huruf-huruf hijaiyah kalau kita melihat pendapatnya para ulama ya. Huruf alif itu karena huruf alif yang pertama itu tidak menerima harokat. Sebenarnya tidak menerima harokat. Harokat dia tidak bisa menerima harokat fathah, harokat dhammah, harokat kasrah. Apa yang menerima uh, baik selebihnya
selain daripada huruf-huruf, selebih daripada huruf alif, selain daripada huruf-huruf alif, itu semuanya huruf-huruf hijaiyah itu bisa menerima harokat. Jadi bisa berharokat fathah nanti, bisa berharokat kasroh, bisa berharokat dhammah. Akan tetapi dengan huruf alif, alif itu tidak bisa menerima harokat dia. Tidak bisa menerima huruf harokat fathah, harokat kasroh, harokat dhammah, tidak bisa menerima. Dia hanya ya gitu gitu aja. Nanti mungkin dalam Al-Qur'an huruf alif itu berperan sebagai huruf-huruf mad. Huruf-huruf apabila ada huruf alif itu bisa ber uh, bacaannya bisa panjang. Mad asli itu termasuk dalam huruf-huruf mad yang kita baca mungkin harus panjang. Selain daripada huruf-huruf alif itu semuanya bisa menerima harokat. Maka ulama ada dijelaskan di sini. Jika disebut huruf hijaiyah yang 28, maksudnya ialah huruf yang tersebut di atas itu selain huruf alif. Kenapa? Karena huruf alif tidak menerima harokat. Selainnya, lebihnya itu semuanya menerima harokat. Ya. Akan tapi kalau kita masukkan juga huruf alif di dalam huruf-huruf hijaiyah, maka huruf-huruf hijaiyah semua berjumlah 29 huruf. Itu tidak ada masalah. Huruf-huruf hijaiyah ini di dalam Al-Quran nanti ada namanya harokat. Harokat. Baik itu harokat fathah, harokat kasrah, harokat dhammah. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia, harokat-harokat ini termasuk daripada huruf-huruf vokal. A, I, U, E, O. Kan tapi vokalnya dalam bahasa Arab, inilah huruf apa? Harokat. Baik itu harokat fathah, harokat kasrah, harokat dhammah. Itulah huruf-huruf vokal yang ada di dalam bahasa Arab. Nanti misalnya ba apabila dimasuki dengan harokat fathah, bacaannya ba. Dari awalnya huruf ba apabila tidak dimasuki dengan harokat, maka dibacanya dengan ba. Seperti ada huruf yang mati di akhirnya, ba. Mungkin kalau kita lihat di tabel, di tulisan Latinnya ada seperti tanda koma di atas ya. Itu bacaannya gitu. Apabila tidak ada harokat, bacaannya ba, ta, sa, jim, ha. Itu bacaannya. Namun apabila kalau huruf-huruf tersebut dimasuki huruf-huruf harokat, misalnya harokat fathah, bisa dia berubah menjadi huruf ba. Ba. Nah, rahang kita itu seperti terbuka apabila fathah ya. Fathah itu terbuka, rahang. Ba, a, ta, sa, ja, ha, kho. Itu semuanya rongga, rongga. Rahang terbuka lebar. A, ba, ta, sa, jim, jim, ja, ha, kho. Apabila itu berharokat fathah. Lain dengan kasroh. Kalau kasroh gimana? Dari semulanya huruf ba bisa apabila dimasukin dengan harokat kasroh menjadi bi, ti, si, jim, ji, hi, khi, dan seterusnya. Dengan harokat dhammah, bu, tu, su, ju, hu, fu. Ana belajar dulu dengan guru-guru ana tentang masalah tajwid ini. Itu sampai mulutnya itu harus diperagakan dengan betul. Bagaimana kalau itu harakat fathah, kasrah, dhammah. Kalau kasrah, kasrah. Kalau fathah itu itu rahang kita terbuka. Ba. Harus terbuka itu. Jadi nggak boleh baca ba, t, se, j.
Nggak boleh gitu, harus terbuka lebar. Kalau itu harokat fathah, ba, ta, ta, ja. Kenapa gitu? Karena seperti pengertian ilmu tajwid itu, warattilil Qur'ana tartila. Harus membaca Al-Qur'an secara jelas. Jelas, kalau kita membaca jelas huruf hijaiyah dengan harokat fathah, jelasnya gimana? Ya gitu. Ya harus dengan membuka mulut, membuka rahang. Itu membaca huruf-huruf yang berharakat fathah, membuka rahang, fathah, alif, a, ba, ta, ta, ja, ha, kho, dan seterusnya. Kalau kasroh, dulu, anak itu disuruh apa? Memiringkan mulut. Gini. Gitu. Alif, gimana? I, B, T, V, gitu. Awal-awal belajar ilmu tajwid ya, disuruh guru anak gitu. I, B, P, C, G, H, X. Kenapa disuruh gitu sebenarnya? Itu agar mempermudah kita nanti insya Allah ke dalam membaca Al-Quran dengan benar dan jelas. Harokat kasrah gitu bacanya. Dengan menarik mulut kita, menarik mulut kita ke samping. B, T, T. Kalau kita aplikasikan dalam Bismillah. B. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau harokat kasrah itu bacanya gitu. Harus kita menyampingkan, gimana ya? Menarik mulut kita itu ke samping. Menarik mulut kita ke samping. Bismillah. Awal-awal belajar ilmu tajwid harus gitu sebenarnya. Dengan selanjutnya harakat dhammah. Bagaimana cara kita membaca huruf-huruf yang berharakat dhammah? Cara kita membaca huruf-huruf yang berharakat dhammah adalah dengan memonyongkan, memajukan mulut ya. Gimana itu? Misalnya u, bu, tu, su, ju, hu, hu. Harus mulut kita itu harus monyong ke depan. Itu harokat dhammah. Jadi kalau fathah tadi itu dengan membuka mulut, kasrah dengan menarik mulut ke samping, dhammah dengan memonyongkan dhammah. Tidak boleh tertukar. Karena kalau antum sadar, kalau kita harus sadari, banyak masyarakat yang sebenarnya tertukar dengan harakat-harakat ini. Misalnya huruf yang banyak salah masyarakat itu misalnya di huruf shin ya, huruf shin. Banyak masyarakat itu kalau kita lihat orang-orang baca Al-Quran yang tidak berdasarkan ilmu tajwid yang benar, mereka baca huruf shin itu dengan huruf sya, sya. Mulutnya monyong. Sedangkan mulut maju itu diharokat dhammah. Huruf sya, sya, sya itu fathah. Kalau sya, sya. Jadi bagaimana cara kita membaca huruf shin yang betul apabila berharokat dengan harokat fathah? Yaitu dengan membuka mulut, tidak boleh memonyongkan mulut, tidak boleh memajukan mulut kita. Tidak boleh begini, sya, nggak boleh, itu salah. Tapi bagaimana yang benar adalah dengan membuka mulut, sya, sya, sya. Itu yang benar. Tapi masyarakat banyak yang gitu ya. Kalau anda lihat gitu banyak yang gitu. Setelah sya, sya. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah. Membaca huruf hijaiyah dengan harakat dhammah itu harus memajukan mulut. Selainnya tidak boleh. Selain daripada harakat dhammah tidak boleh, harakat fathah, kasrah itu tidak boleh memajukan mulut kita. Nah, di sini jelaskan juga dan yang tidak menerima harakat hanya satu, yaitu huruf alif. Sesuai dengan apa yang telah kita jelaskan tadi. Ia tidak dapat berdiri sendiri. Tidak dapat berdiri sendiri. Huruf alif selamanya harus berada di belakang huruf yang lain. Seperti mat,
Nah, seperti huruf mad. Huruf mad, seperti huruf mad kan ada tiga. Ada alif, waw, dan ya. Sebelum huruf alif itu ada harokat fathah. Nah, alif perannya di situ untuk sebagai pelengkap daripada mad asli. Kalau huruf alif dia beri harokat seperti ah, di sini maksudnya itu hamzah, hamzah a i u, maka ia tidak dinamai huruf alif lagi. Kalau ada huruf alif yang dia mempunyai harokat di atasnya, itu sebenarnya bukan huruf alif, tapi huruf apa? Itu huruf hamzah. Hamzah. Tidak dinamai dengan huruf alif dan kedudukannya hukumnya sama seperti hamzah. Hamzah. Sebenarnya hamzah. Nah, halaman selanjutnya kita belajarnya sampai jam 6. Tadi mulainya jam setengah lima, 6.30. jam 6.30 ya. 1 jam lagi. Ini udah masuk ke hukum lemah, hukum non sukun ya. Hukum non sukun. Bagaimana kita masuk ke dalam hukum non sukun atau gimana? Kayaknya di pertemuan selanjutnya aja ya. Iya, di pertemuan selanjutnya aja hukum non sukunnya. Oh iya. Tapi sebelumnya untuk hari ini karena Ana belum mengerti bagaimana keadaan kelasnya, insya Allah Ana akan mendengarkan eh, bacaan Al-Quran dari peserta dulu. Insyaallah. Boleh boleh menghidupkan videonya. Insya Allah kita akan dengarkan bacaan Al-Quran dulu. Nanti setelah Anda dengarkan insya Allah bagaimana ke depannya apa yang harus kita pelajari. Bisa gitu? Bisa dihidupkan kameranya bagi peserta? Oh, kalau nggak usah, nggak usah. Baca aja, baca aja. Nggak usah hidupkan kamera pun bisa. Tidak usah hidupkan kamera. Iya, nggak usah. Kalau mau ya lebih bagus. Cuman kalau nggak hidupkan kamera nggak apa-apa. Ana cuma mau dengar bacaan Al-Qur'annya. Mungkin kita fokuskan di Al-Fatihah aja dulu ya. Kita mulai dari Mbak Nada Melida. Ya, silakan Mbak. Kayaknya pesertanya cuma satu ini. 2. Ini 3 kita ya. 3 kita ini. Tapi nggak apa-apa insya Allah ya. Materinya bagus, harusnya pesertanya lebih banyak. Ya, insya Allah ke depannya. Karena Udah ada yang keluar tadi, Bu. kita publikasinya kepepet kemarin cuman berapa hari ya? 1 hari aja. 1 hari aja publikasinya. Mungkin dari seminggu sebelumnya insya Allah ada banyak peserta insya Allah. Insya Cuman Allah, karena saya doakan. permasalahannya, problematikanya seperti itu. Ini ada saudara Muhammad Nizar Cahawil. Kalau enggak kita mulai dari Ikhwan. Gimana Ikhwan? Coba Ana minta bacaannya dari Muhammad Nizar Syahawil. Sebenarnya gimana ya? Nanti setelah Ana dengarkan bagaimana bacaan dari peserta semua, insya Allah kita akan dapat bertanya gitu. Oh, apa yang harus kita benahi? Apa yang harus kita pelajari ke depannya? Afwan Ustadz, kalau boleh saran, bagaimana kalau Ustadznya dulu yang mencontohkan ke kami? Ana contohkan ya. Oh, baiklah. Baik, baik, baik. Di surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Nah baca ya dari Ta'uz sampai nanti sekalian baca, setelah itu baru eh, nanti kita lanjutkan bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kurang lebih seperti itu ya. Seperti itu. Jadi bisa kita mulai dari laki-laki dulu lah. Muhammad Nizar Syahwil. Jadi bacaannya harus sesuai dengan tajwid dan makharijul huruf. Fokusnya kita di situ aja. Makharijul huruf dan hukum tajwid. Makharijul huruf itu mungkin ziyadah ya, tambahan. Karena Anda belum mengetahui bagaimana keadaan kelas sebenarnya. Apakah orang-orang yang ada di dalam pertemuan ini sudah lancar membaca Al-Quran, hanya perlu untuk mungkin penambahan yang kurang, ataupun harus kita mulai dari awal. Makanya kita harus tahu dulu bagaimana. Muhammad Nizar Syahwil hadir? Mana pesertanya ini? Kalau nggak ada yang Ikhwannya, kita ke ibunya aja. Gimana? Soalnya Saya mau- coba Oh ya. iya, boleh. Iya. Mbak Nanti. Ya Ustadz Heru, perbaiki nanti bacaan saya ya. Ya, insyaallah, insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Baik. Nanti kita simpulkan ya. Nanti kita akan bahas insyaallah. Selanjutnya kepada Mbak Fatmawati. Ada orangnya? Iya. Selanjutnya ada orangnya sekali lagi, Muhammad Nizar Syahwil. Halo, hadir. Iya. Cepat baca surah Al-Fatihah dulu. Oke, Kak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik. Selanjutnya terakhir. Ada orangnya? Oh, udah keluar ya? Udah keluar yang 4. Udah keluar ya? Baiklah. Insyaallah tadi sebenarnya mau ada bahas cuman orangnya udah keluar. Gimana ini? Dari bacaan dari Nizar Syawil insyaallah Masya Allah tadi ya. Bacaannya sudah bagus. Bacaannya sudah bagus ditambah dengan suara yang merdu. Insyaallah itu double. So, bacaannya sudah bagus. Mungkin dari pondok ya. Nizar. Dulunya di pondok. Iya kak, dari pondok kak. Ya. Pasti di pondok ada belajar tajwid. Biasanya di pondok, Nah, di pondok itu biasanya ada guru yang mumpuni dalam ilmu tajwid. Bahkan di pondok anak itu ada guru-guru ilmu tajwid itu alhamdulillah sudah mempunyai sanad semua. Jadi bisalah kita belajar ilmu tajwid. Kalau anak sih belum. Ya. Untuk Mbak itu sebenarnya udah keluar ya. Anda mau bahas, cuman orangnya udah keluar. Ada kekurangan, ada beberapa kekurangan tadi Anda lihat di huruf sin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu suara desisnya itu sin. Sin itu termasuk daripada mempunyai sifat huruf yang namanya sifat hams. Jadi suara ham itu adalah suara yang keluar dari kerongkongan itu disertai dengan suara desis, ada desisnya. Gitu. Jadi bagaimana cara yang betul? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi yang Anda dengar tadi ada kurang. Yang kedua itu di ghairil maghdub. Itu berlaku hukum qalqalah tadi Anda lihat. Sedangkan huruf ghain itu bukan termasuk daripada huruf qalqalah. Jadi tidak boleh dibaca dengan qalqalah itu. Ghairil maghdub. Ada itu. Yang Anda dengar tadi ya. Ghairil maghdubi alaihim. Sedangkan huruf ghain tidak termasuk daripada huruf qalqalah. Jadi tidak boleh dibaca dengan qalqalah. Bagaimana cara yang betul? Ghairil ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Seperti itulah. Dikarenakan waktu kita sudah menunjukkan jam 6.30, mungkin hari ini kita padai sampai di sini. Insyaallah kedepannya kita harapkan pesertanya lebih banyak. Nanti sebenarnya belum kita bahas itu tentang huruf hijaiyahnya, makharijul huruf hijaiyah. Nanti insyaallah besok kita akan pelajari dan berlanjut kepada hukum don mati dan mim mati. Baik, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Ada? Tidak ada. Tidak ada. Insyaallah jelas semuanya ya. Insyaallah kita akan lanjutkan di hari selanjutnya. Semoga pesertanya bertambah dan kita pun bersemangat. Baik, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.